Halo semuanya, perkenalkan nama saya Erlangga Mawasdi, mahasiswa PPG Prajabatan Angkatan Pertama tahun 2022, program studi pendidikan matematika Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga. Nah, pada kali ini saya akan memaparkan tentang rencana pembelajaran yang memuat prinsip pembelajaran berdiferensiasi, kemudian yang memuat responsif kultur, dan yang terakhir memuat pembelajaran yang sesuai dengan levelnya. Sekolah yang menjadi tempat berlangsungnya rencana pembelajaran ini adalah SMP Kristen 2 Salatiga. Kenapa? Karena di tempat ini sekaligus menjadi tempat PPL atau magang saya, di mana mata pelajaran yang saya ampu adalah matematika untuk kelas 9 pada semester 1 dengan materi pokok fungsi kuadrat, dengan submaterinya adalah grafik fungsi kuadrat, di mana alokasi waktunya adalah 2 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Nah, rencana dari pembelajaran ini tentu adalah mencakup kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar yang digunakan yaitu tentang menjelaskan hubungan antara koefisien dan diskriminan fungsi kuadrat dengan grafiknya dengan indikator pencapaian kompetensinya. Yang pertama adalah menentukan fungsi kuadrat apabila diberikan gambar grafik fungsi kuadrat x sama dengan x pangkat 2 digeser ke atas ataupun ke bawah. Yang kedua, menentukan fungsi kuadrat apabila diberikan gambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 jika digeser ke kiri maupun ke kanan. Kompetensi dasar yang kedua yaitu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dan grafiknya. Dengan indikator pencapaian kompetensinya adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dan grafiknya. Untuk tujuan pembelajarannya sendiri yaitu yang pertama, dalam meningkatkan kemampuan literasi matematika melalui pendekatan saintifik, model diskusi dan ekspositori, peserta didik ini diharapkan mampu menentukan fungsi kuadrat apabila diberikan gambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 digeser ke atas maupun ke bawah. Tujuan pembelajaran yang kedua, siswa dapat menentukan fungsi kuadrat apabila diberikan gambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 jika digeser ke kanan atau ke kiri. Kemudian tujuan belajar yang ketiga itu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dan grafiknya. Untuk pendekatan pembelajaran yang digunakan, kali ini saya menggunakan pendekatan saintifik dengan model pembelajarannya adalah discovery learning, dan metode mengajarnya yaitu menggunakan studi literasi, kemudian tanya jawab, dan diskusi secara kelompok. Pendekatan model metode yang dipilih dengan alasan karena kecocokan pendekatan model dan metode tersebut dengan prinsip responsif kultur. Sedangkan sebagaimana Villegas dan Lucas pada tahun 2002 menyatakan bahwa karakteristik guru tanggap budaya mengungkapkan 6 karakteristiknya. Salah satunya adalah memahami bagaimana peserta didik mengkonstruksi pengetahuan dan mendorong peserta didik mengembangkan konstruksi pengetahuannya secara mandiri. Kemudian aspek diferensiasi yang saya terapkan pada pembelajaran kali ini adalah diferensiasi pada proses, yaitu berdasarkan dengan level kognitif peserta didik. Nah, datanya dari mana? Datanya itu dari hasil rata-rata penilaian harian pada materi sebelumnya, di mana kali ini saya akan membagi kelompok menjadi 3 level kognitif, yaitu rendah, sedang, dan juga tinggi. Pada kelompok yang dikategorikan rendah apabila siswa memperoleh nilai kurang dari 70, sedangkan kelompok siswa yang dikategorikan sedang ketika siswa memperoleh nilai antara 70 sampai 90, dan kelompok yang
masuk ke kategori tinggi apabila memperoleh nilai itu lebih dari 90. Nah, penilaian yang dilakukan selama proses pembelajaran ini ada berapa ya? Yang pertama yaitu penilaian awal atau tes diagnostik untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik terkait materi yang akan diajarkan. Nah, hal yang dapat dilakukan itu seperti memberikan pernyataan pemantik ketika akan mulai melakukan pembelajaran inti. Kemudian penilaian kedua adalah penilaian tentang keterampilan yang dilakukan selama berdiskusi dan waktu menyelesaikan LKPD. Nah, penilaian yang ketiga adalah penilaian akhir yang digunakan untuk mengukur ketercapaian tujuan pembelajaran yang sudah ditentukan sebelumnya. Dan yang keempat adalah penilaian tindak lanjut berupa remedial dan pengayaan. Berikutnya adalah aspek penilaian. Aspek penilaian ini ada 3, yaitu penilaian tentang pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap. Untuk penilaian tentang pengetahuan, bentuk penilaian yang dilakukan yaitu berupa tes tertulis, di mana ada 2 kisi-kisi, yaitu yang pertama itu menentukan fungsi kuadrat apabila diberikan gambar grafik berupa fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 jika digeser ke atas maupun ke bawah. Yang berikutnya adalah menentukan fungsi kuadrat apabila diberikan gambar grafik fungsi kuadrat fx sama dengan x pangkat 2 jika digeser ke kanan ataupun ke kiri. Penilaian yang kedua adalah penilaian tentang keterampilan, di mana bentuk penilaiannya berupa penugasan. Kisi-kisinya yaitu siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan fungsi kuadrat dan grafiknya. Penilaian yang ketiga adalah penilaian sikap, di mana bentuk penilaiannya berupa jurnal yang dilakukan saat observasi. Kisi-kisinya meliputi 6 profil pelajar Pancasila. Ada beberapa elemen yang misalkan gotong royong, disiplin, kerjasama, kemudian berpikir kreatif, kritis, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah alur pembelajaran yang akan saya lakukan di kelas nantinya. Yang pertama adalah bagian pendahuluan, di mana pertama-tama peserta didik dan guru ini bersama-sama melakukan doa bersama sebelum memulai pembelajaran. Yang kedua, peserta didik mempersiapkan diri secara fisik, mental maupun peralatan buku, alat tulis yang mendukung proses pembelajaran dalam hal ini belajar matematika. Kemudian peserta didik dicek kehadirannya oleh guru sebagai sikap disiplin serta mengingatkan untuk selalu mematuhi protokol kesehatan. Nah, langkah berikutnya itu guru melakukan apersepsi mengenai materi pendukung seperti apa itu persamaan kuadrat. Kemudian peserta didik menjawab pertanyaan apersepsi dari guru tadi mengenai materi, tema, ataupun kegiatan pembelajaran yang dilakukan dengan pengalaman peserta didik mengenai materi, tema, atau kegiatan sebelumnya, jadi dikaitkan gitu. Nah, yang terakhir pada bagian pendahuluan yaitu peserta didik diberikan motivasi. Apabila materi ini dipelajari dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat membuat grafik fungsi kuadrat melalui media PowerPoint. Diharapkan nanti peserta didik memahami tujuan dan materi pembelajaran pada pertemuan atau pembelajaran yang akan dilangsungkan. Bagian inti dari pembelajaran yaitu yang menganut model discovery learning, yaitu yang pertama ada simulation atau simulasi pemberian rangsangan, di mana guru meminta siswa untuk mengamati contoh benda yang berbentuk grafik fungsi kuadrat. Nah, dalam contoh ini ada sebuah jembatan melengkung. Nah, itu lengkungannya itu kan kayak grafik fungsi kuadrat. Kemudian di langkah kedua yaitu statement atau memberikan pertanyaan, yaitu guru menanya tentang
bagaimana cara membuat grafik fungsi fx sama dengan fx sama dengan x kuadrat maksud saya. Kemudian bagaimana jika grafik fx sama dengan x kuadrat tadi ditambah ataupun dikurangi, bagaimana nanti bentuknya. Kemudian yang langkah ketiga adalah mengumpulkan informasi, yaitu guru membagikan LKPD kepada siswa. Diharapkan peserta didik nanti bekerja secara kelompok membuat grafik fx pangkat 2, kemudian fx sama dengan x pangkat 2 plus 2, kemudian grafik fx sama dengan x plus 2 dalam kurung dipangkatkan 2 dalam koordinat kartesius. Nah, kemudian peserta didik melakukan diskusi dengan kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKPD. Langkah keempat dari kegiatan inti yaitu tentang mengolah data atau data processing data, yaitu peserta didik berdiskusi dengan teman kelompoknya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang terdapat dalam LKPD. Di sini guru memberikan proses penilaian sikap dan juga guru membimbing ketika ada kelompok yang membutuhkan bantuan, guru dengan senantiasa membimbing mereka. Kemudian dilanjutkan ke tahap verification atau pembuktian, di mana peserta didik secara berkelompok membuat grafik dalam satu koordinat kartesius. Nah, di sini diminta untuk membuat grafik x-3 dalam kurung dipangkatkan 2 kemudian ditambah 4. Nah, langkah terakhir dari kegiatan inti ini adalah generalization atau menarik kesimpulan, di mana peserta didik merumuskan kesimpulan dari hasil diskusi, pengamatan, proses, dan analisis data, serta studi literasi yang telah dilakukan. Nah, yang kedua, peserta didik yang lain beserta dengan guru memberikan tanggapan, penguatan mengenai presentasi yang dilakukan oleh kelompok yang presentasi melalui kegiatan tanya jawab untuk mengkonfirmasinya, kemudian memberikan bukti tambahan informasi dan melengkapi informasi maupun memberikan tanggapan. Masuk ke bagian penutup, di mana yang pertama, peserta didik secara terbimbing menyampaikan hasil refleksi dan perencanaan tindak lanjut atas pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian guru menyampaikan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya. Kemudian peserta didik bersama guru mengakhiri pembelajaran dengan berdoa dan memberikan salam penutup. Sekian hasil pemaparan saya mengenai rancangan pembelajaran yang memuat pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran responsif kultur, dan pembelajaran sesuai level. Akhir kata, sekian dan terima kasih.